Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firas Rufian Hafiz dengan NIM 23051042110 dari kelas TIF 2023. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau melakukan demo ya untuk eh, proyek ujian tengah semester dari mata kuliah pemrograman berbasis platform, yaitu membuat sebuah landing page dari website gitu. Dan websitenya apa? Jadi di sini saya membuat semacam website ticketing event ya, khususnya untuk UNESA sebenarnya. Jadi nanti namanya adalah Nesaven, UNESA event. Untuk gambaran kecilnya yaitu nanti website ini dipakai apabila mungkin dari fakultas, salah satu fakultas di UNESA ya terutama ya, ataupun mungkin dari UKM-UKM-nya atau mungkin event dari UNIF sekalipun gitu. eh, ada acara atau mungkin ada kegiatan yang sifatnya internal atau eksternal, mereka bisa menjual atau mempromosikan tiket mereka itu di website Nesaven ini tadi gitu. Sehingga user bisa lebih mudah untuk menjangkau dan lebih mudah juga untuk di manage gitu dari eventnya atau dari user customernya juga. Seperti itu kurang lebih dari gambarannya. Oke, untuk yang pertama kita akan buka programnya dulu ya. Untuk code-nya dulu nanti bakal saya tampilkan previewnya, kemudian baru saya jelaskan part of part-nya seperti apa. Oke, kita buka di sini sudah ada di recent project UTS, kita langsung buka. Oke, jadi di sini saya menggunakan framework Next.js untuk deploy ya untuk build up dari landing page websitenya yang dimana di situ ada tiga teknologi atau language. Yang pertama ada HTML, kemudian ada CSS dan juga JavaScript. Dan untuk JavaScript-nya otomatis saya menggunakan library dari React ya, framework dari React. Kemudian juga CSS-nya juga saya menggunakan framework CSS dari Tailwind CSS versi 4 seperti itu. Oke, di sini ada beberapa komponen ya. Di sini ada navbar, kemudian ada oval event, flyer promote, rekomendasi, event now, layanan, dan juga footer gitu. Nah, di samping kiri saya di sini ada folder macam-macam ya, ada source yang berisi komponen dan juga pages. Untuk index.js yang ada di pages ini adalah eh, file utamanya yang dimana dia akan menjalankan fungsi-fungsi komponen yang ada di dalamnya seperti navbar, file event dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian untuk dari tiap-tiap function eh, function section di sini itu saya pecah atau saya pisah di komponen gitu. Di sini ada eh, seperti yang saya bilang tadi ya, ada nav, ada layanan, footer, flyer promote, event now dan juga avail event gitu. Oke, untuk lebih jelasnya previewnya seperti apa, saya akan tampilkan dulu ya. Kita bisa kontrol backtick, kemudian npm run dev. Nah, ini sudah ada server untuk localhost-nya. Kita kontrol klik kiri untuk membuka hasilnya atau previewnya seperti itu. Oke, di sini sudah muncul. Nah, gambarnya seperti ini ya. Di sini ada menu navbarnya. Ya, ini saya maksud menu nav yang ada gambarnya, kemudian ada textbooknya, ada title-nya, ada navbarnya juga. Kemudian ada avail event di sini. Di sini untuk menampilkan kira-kira untuk saat ini dicek atau saat ini user membuka website itu ada berapa total event musik atau sport atau teater, film, workshop, exhibition yang sedang tersedia gitu. Dan nantinya user bisa mengeksplor dari masing-masing kategori ini gitu. Apabila user mengekliknya, misal saya contoh klik untuk music ya, nanti akan langsung didirect ke laman eh, nih explore/music gitu. Cuman karena ini masih belum saya deploy, makanya hasilnya masih displayed could not be found atau error 404 gitu. Oke, kita kembali. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran dari Ovel Events ini. Kemudian di sini ada reason recommendation ya. Oke, untuk gambarnya di sini diabaikan saja karena saya mengambil ini ya data dummy dari referensi saya yaitu loket.com. Saya ambil gambarnya dari sana, kemudian juga ambil title dan kemudian juga
keterangan-keterangan di isinya tuh kurang lebih dari Locket.in juga seperti itu. Cuman untuk desainnya itu yang saya adaptasikan atau saya modifikasi gitu agar menjadi lebih sedikit beda. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada flyer ya, flyer event atau flyer promosi ya. Seperti ini mungkin ada cashback dari Indodana Paylater, kemudian juga ada diskon, bla bla bla. Itu bisa ketika ada flyer ditampilkan di sini. Seperti itu. Kemudian juga ada menu choose your event now. Ya, di sini juga ada kategorinya juga. Kita bisa ke musik, sport, teater, film, workshop, exhibition, dan juga ada card-nya. Kemudian ada services atau layanan ya. Di sini how it works kayak choose event, kemudian buy directly from organizers, kemudian juga receive tiket via email or right at your door. Kemudian juga ada terakhir ada footer ya. Ada about next event, di sini ada login, event, FAQ, context, terms and condition, kemudian privacy policy. Kemudian juga celebrate your event atau rayakan eventmu dengan cara gimana untuk build up event itu, kemudian juga gimana cara bikin eventnya, gimana cara publish eventnya, dan gimana cara manage dari event tersebut gitu. Di sini juga nanti kita sediakan tutorialnya dan kita taruh itu di bagian footer seperti itu. Kemudian ada event inspiration ya. Ini kategori eventnya, kemudian juga ada sosial media gitu. Ada Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, dan juga YouTube. Dan juga ada copyrightnya di bawah sini. Oke. Dan ini navbarnya saya gunakan model sticky nav ya, yang dimana untuk di awal dia transparan ya, transparan, posisinya di atas, menumpuk di atas gambar seperti ini, dan kemudian jika di scroll dia akan muncul gitu untuk backgroundnya, kemudian juga dari warnanya itu di reverse gitu, di invert lah, di invert langsung berubah yang awalnya putih menjadi hitam gitu, yang kontras dengan eh, backgroundnya seperti itu. Dan website ini sudah responsif ya. Cuman sebelum saya bahas responsif, di sini saya akan mention dulu dari function-function eh, atau fitur-fitur yang sudah berjalan di sini ya, menggunakan JavaScript-nya gitu. Yang pertama jelas dari sticky nav-nya ini tadi, ya, sticky nav-nya. Kemudian di sini ada drop down kategori. Di sini ketika kita bisa memilih event workshop, film, kita bisa klik tombol button silang ini untuk mereset gitu. Bila kita tidak jadi melakukan filtering ya untuk event yang akan kita cari. Bisa kita klik dulu di film, kemudian kita klik untuk tanda silangnya ya. Nah, kemudian dia akan mereset ke posisi awal gitu. Di sini kita bisa search event juga, misal kita search FT Fair seperti itu. Kemudian bisa search organizer-nya juga, misal fakultas teknik seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada available event-nya tadi ya. Ya dimana juga sudah ada hover-nya, sudah ada icon-nya. Kemudian juga ada recent recommendation ini tadi, yang dimana ketika saya pencet si all ini belum saya atur ya, dia masih uh, default, jadi belum masuk ke laman explore di sini, seperti itu. Kemudian juga ada slider flyernya ya. Di sini flyernya bisa kita slide ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi dia sifatnya looping. Ini kita menggunakan React untuk membuat flyer ini. Kemudian ada choose your event. Di sini kita tidak menggunakan uh, ini ya, fitur atau function di JavaScript. Begitu juga dengan services ini dan juga fiturnya. Seperti itu. Oke, kita akan masuk untuk lihat apakah website ini sudah responsif atau belum ya. Kita bisa klik kanan, kemudian kita inspect di sini. Dan nah, di sini kita dimensinya bisa atur ya. Kita mau iPhone SE atau iPhone 12 Pro gitu. Kita pakai iPhone 12 Pro aja ya sementara. Oke. Nah, untuk iPhone 12 Pro itu nanti tampilannya seperti ini ya untuk di mobile ya. Nah, jadi sudah responsif dan kemudian untuk hamburger menunya ini muncul nanti di sebelah kanan atas dan ketika kita pencet dia sudah bisa berfungsi seperti itu. Ada home ya, ada explore, vendor, my ticket, login dan juga sign up gitu. Dan ketika kita scroll
dia juga bakal ikut sticky nav-nya gitu. Dia akan berubah juga dari warnanya, kemudian background-nya juga bakal berubah. Sering kita close, dan ini juga sudah saya kasih transisi ya, agar bisa lebih smooth gitu dari atas masuknya. Kemudian untuk search box dari event, organizer, dan kategorinya di sini juga sudah saya sesuaikan ya, agar lebih rapi seperti itu. Nah, untuk overall events-nya juga sudah saya sesuaikan nah, agar bisa lebih rapi di sini. Dibagi menjadi 2 baris dengan per barisnya itu ada 3 kategori, kemudian ada recent recommendation, ini bisa kita swap ke samping ya, seperti ini. Nah, kita bisa swap ke samping, kemudian kita bisa klik see all nantinya. Tapi mungkin ini untuk dari teksnya masih terlalu besar ya. Mungkin nanti di next-nya bisa saya kecilkan lagi untuk tulisan recent recommendation di versi mobile-nya. Seperti itu. Kemudian ada flyernya. Nah, flyernya ini yang membuat berbeda dengan flyer di versi desktop. Jika di desktop kita menggunakan arrow button untuk menggeser slide-nya di versi desktop, tapi di versi mobile ini untuk flyernya kita menggunakan eh, auto slide ya. Jadi di sini saya menggunakan auto slide yang dimana flyernya bisa otomatis bergeser gitu ke kanan hingga nanti looping lagi itu kembali ke flyer yang pertama. Seperti itu. Di sini juga ada menu yang choose your event. Ini bisa kita select juga ke samping ya. Di sini ada menunya juga ya. Kemudian juga ada servicesnya. Di sini udah saya susun dengan rapi dan juga footernya. Seperti itu untuk versi mobilenya. Ya, kita kembali ke versi desktopnya ya. Oke, kita sekarang kembali ke code-nya. Kita close dulu ini. Nah, jadi di code-nya ini, tadi saya sudah jelaskan bahwa saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 komponen. Ya, komponen section di sini ada navbar, file events, flyer promote, rekomendasi, event now, layanan, dan juga footer. Yang saya masukkan ke folder pages, kemudian index.js. Ini untuk uh, main ya, main filenya yang bakal menjalankan si aplikasinya atau websitenya. Kemudian di sini untuk tiap-tiap functionnya dari masing-masing komponen section itu saya atur di komponen gitu. Misal saya cek navbar dulu ya. Di sini kita buka src ya, kemudian saya buka components dan nav. Di sini ada index.js /nav. Nah, ini adalah uh, function untuk membuild up dari navbar yang sudah saya deploy di website ini gitu. Di sini sudah saya import semua keperluan-keperluannya, sudah saya styling juga di sini untuk navbarnya, kemudian juga sudah saya kasih function untuk navbarnya juga dan juga hamburger menunya gitu. Di sini saya menggunakan ini ya, use effect dan juga use state untuk membuat sticky navnya gitu. Dan juga untuk handle kategori search box-nya tadi. Kemudian juga ada ini image seperti logo, kemudian ada logo dark dan juga hero image ya, yang dimana kita perlu gambar ini tadi. Kemudian juga ada beberapa icon di sini, icon search, ya, kemudian ada icon kategori seperti itu. Nah, untuk gambarnya sendiri itu saya simpan di public gitu. Di sini ada aset ya, ada aset 1, 2, 3, chart 1, 2, 3, flyer 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, oke kita jelaskan dulu dari navbar ya. Oke, di navbar ini saya menggunakan use effect dan juga use state dari React ya untuk mengelola atau membuat dari sticky nav dan juga handle kategorinya gitu. Cuman sebelum masuk ke sini, saya akan jelaskan dulu untuk styling yang udah saya buat di navbarnya gitu. Di sini untuk navigasi desktopnya ini udah saya styling ya. Ada isinya ada home, explore, vendor dan juga my ticket ya dengan
styling yang sudah saya terapkan di sini, flex, gap X4, kemudian gap X8 seperti itu. Dan juga untuk teksnya juga udah saya beri warna seperti itu dan juga sudah saya kasih hover juga. Nah, kemudian ada hamburger menunya. Nah, ini untuk styling hamburgernya ya, hamburger menunya. Kemudian juga ada sign in, sign up button ya atau login dan sign up button. Kemudian juga ada navigasi dari mobile-nya atau nav mobile-nya. Ini home, explore, vendor dan juga my ticket gitu. Dan juga ada styling untuk login dan juga sign up button-nya seperti itu. Dan ini untuk styling dari menu search box-nya yang dimana ada discover and build, kemudian what event are you looking for today, kemudian juga kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada div yang membungkus fitur kategori ya, fitur kategori yang sudah saya styling juga di sini seperti itu. Nah, eh, sekarang kita coba ke atas. Nah, di sini saya akan mention untuk function JavaScript-nya ya. Function JavaScript-nya di sini. Nah, kita bikin variabel ya. 3 di sini. Ada set is sticky, kemudian ada set selected kategori dan juga set is mobile menu open gitu. Nah, apa kelebihannya jika kita menggunakan React ya dengan use effect dan juga use state-nya? Di sini kita bisa menggunakan parameter is sticky seperti itu atau hook-nya ya. Use effect atau use state itu kita bisa menggunakan parameter is sticky di sini untuk membuat dari sticky nav-nya jauh lebih simple dan jauh lebih mudah seperti itu. Nah, di sini kita set untuk sticky-nya itu false ya, kemudian juga selected kategori ini untuk kategorinya ini juga string kosong ya atau false atau default. Kemudian juga is mobile menu open-nya atau menu di view mobile-nya itu juga kita setting false yang dimana artinya ketika browser pertama kali dibuka dengan window desktop seperti ini, maka eh, mobile menu open atau navigasi atau mungkin preview mobile-nya ya itu tidak akan dijalankan karena di sini nilainya false gitu. Kemudian ini untuk use effect-nya, ini untuk sticky nav-nya ya. Itu kita setting untuk window scroll Y-nya itu lebih dari 0, maka handle scroll-nya akan dijalankan. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada eh, fonts handle category change ya. Ini adalah event-nya ya. Kemudian set selected kategori target value adalah isi dari event-nya atau objeknya ya. Ini objeknya, kemudian ini isi dari objeknya. Objeknya apa? Objeknya yaitu adalah ini. Ya, ada music, spot, workshop, film, teater, dan juga exhibition. Nah, nilai defaultnya adalah kategori. Seperti itu. Kemudian, untuk di sini ada cons reset kategori juga. Ya, di sini nilainya juga false. Karena di sini diisi dengan string kosong. Kemudian juga cons toggle mobile menu. Ini set is mobile menu open. Di sini saya menggunakan negasi logika ini ya, logika negasi ya. Jadi standard seru is mobile menu open ini adalah sebuah operator logika ya. Operator logika apabila set is mobile menu open-nya ini atau is mobile menu open-nya ini bernilai true, maka nilainya akan dibalik gitu. Jadi ini fungsinya untuk membalikkan nilai atau value yang pertama gitu. Jika value yang pertama is mobile menu open-nya ini adalah true, maka ketika kita masukkan tanda seru is mobile menu open, maka nilainya akan berganti menjadi false. Begitupun juga sebaliknya. Karena di sini sifatnya adalah boolean ya. Sifatnya adalah boolean. Apabila ini nilainya false, maka ini akan menjadi true. Seperti itu. Nah, di sini, nah misal untuk nav desktop ya, ini kita udah setting untuk stylingnya ya. Stylingnya seperti apa, kemudian juga komponen-komponen di dalamnya ada isinya tag A, kemudian tulisannya apa, home. Nah, di sini
saya akan mention di bagian class name-nya ya. Nah, sticky tanda seru ini apabila aktif ya. Apabila aktif sticky nav-nya, maka text slate-nya itu akan diubah menjadi 800 atau gelap. Dan jika nilainya eh, false atau tidak aktif, ini titik 2, maka teksnya akan dikembalikan menjadi warna putih. Dan ini adalah styling untuk defaultnya. Jadi ini berlaku untuk keduanya. Seperti itu. Font like-nya, kemudian text small-nya, hover text-nya itu sama, dan transition colors-nya. Itu. Ini juga sama, ya. Kemudian juga bisa kita slide ke bawah lagi. Nah, di sini ada eh, hamburger menu ya, hamburger menu di sini. Nah, ini jika sticky-nya aktif, ya jika aktif, maka text nya diubah menjadi 800 juga. Dan jika tidak aktif, maka dibalikan menjadi text white gitu. Dan ini untuk styling defaultnya juga. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya untuk eh, login dan juga sign up-nya. Ya, ini ini untuk login dan ini untuk sign up button-nya seperti itu. Border slate 800, border white 20, kemudian PX8, PY2 dan juga rounded gitu untuk si buttonnya ya. Ini ketika di over dia berwarna biru karena di sini sudah kita setting ya untuk hovernya sendiri nih. Hover BG var custom blue seperti itu. Oke, nah di sini ini untuk ini function atau fitur ya, fitur sih lebih ke fitur untuk selected kategorinya tadi yang berada di atas. Nah, ini kategori ini tadi gitu. Dia nilainya defaultnya adalah eh, kategori dan ketika bernilai false maka dia akan ditampilkan untuk option-optionnya gitu. Music, sport, workshop, film, teater dan juga exhibition gitu. Oh, jika nilainya true maksud saya. Jika nilainya true maka akan langsung diubah menjadi maka akan langsung ditampilkan ya untuk option dari value-nya yang isinya adalah musik, sport, workshop, film, teater dan juga exhibition. Oke, itu untuk navigasinya ya, untuk navbarnya yang jadinya seperti ini dan di versi mobile-nya seperti ini. Oke, kita kembali. Oke, setelah navbar kita ke file event ya. Kita buka file event. Nah, di sini saya mencoba menggunakan array ya, array untuk eh, membuat si card atau menu dari file event-nya ini tadi, yang dimana di sini saya masukkan ke dalam fonts event kategoris ya. Kemudian ada array di sini yang isinya adalah masing-masing dari title-nya, masing-masing dari card-nya gitu. Yang dimana ada isi title, kemudian ada events count, kemudian ada icon, dan juga ini nanti nge-linknya kemana. Seperti itu. Nah, di sini di sini saya sudah setting juga ya untuk apa stylingnya dan ini saya juga membuat sebuah hover card ya yang dimana use state-nya sama dengan null atau bernilai false ya yang artinya ketika browser pertama kali dibuka maka hover card-nya ini tidak akan dijalankan karena nilainya false gitu. Jadi ketika browsernya dibuka tadi dan kita masuk ke laman webnya ini hovernya bernilai false atau null, jadi tidak akan dijalankan. Karena jika dijalankan, maka nanti ketika posisi terbuka seperti ini, dia akan nyala semua gitu hovernya. Maka kenapa di sini diisi dengan nilai null seperti itu. Nah, ini ya di sini untuk class name-nya di bagian event kategoris map event, index ya. Ini ada almost enter
Ya, jadi ketika mouse-nya kita hover ke card-nya ya, ke card-nya ini tadi, maka set hover card-nya itu bernilai indeks. Nah, indeksnya apa? Ini, gitu. Nih, key index gitu. Indeksnya apa? Indeksnya adalah card-nya ini tadi, gitu. Nah, apabila on mouse lift ya, jika mouse-nya itu kita kita alihkan dari posisi card-nya, oke, maka set hover card-nya akan kembali menjadi nol, gitu. Dengan kata lain, maka hovernya akan hilang seperti itu. Nah, di sini juga sudah saya setting ya untuk hover card sama dengan indeks itu nanti jika aktif dia akan warnanya apa dan jika tidak aktif dia warnanya kembali berwarna apa. Seperti itu. Oke, di sini untuk eh div untuk iconnya, kemudian di sini untuk eh title-nya di sini ya, title-nya di sini, kemudian ini untuk event count seperti itu. Ini untuk apa? Untuk Oval Events ya, menu Oval Events. Kemudian lanjut lagi ke recent recommendation. Kita masuk ke recent recommendation, di sini rekomendasi. Nah, untuk di rekomendasi sendiri, saya tidak menggunakan fungsi JavaScript ya, jadi murni hanya menggunakan styling dari CSS-nya saja, seperti itu, agar bisa responsif dan bisa di-display dengan rapi dan juga bagus di versi desktop ataupun mobilenya. Dan kurang lebih nanti code-nya bakal seperti ini. Oke, seperti ini dan oh ya, saya akan mention kenapa di sini saya menggunakan link ya. Kayak untuk di Oval Events di sini saya juga menggunakan link ya, dibungkus dengan link. Ya, kenapa tidak menggunakan tag A ya? Ref misal seperti itu. Karena link ini sudah bawaan dari si Next.js-nya ya. React Next.js-nya si link ini tadi dia tidak bisa kita dapatkan di vanilla JavaScript biasa seperti itu dan link ini saya pakai itu agar bisa lebih maksimal dari websitenya ketika berjalan. Misal ya kita menjalankan ini tadi yang Avail Events ya, Avail Events gitu. Avail Events kita menggunakan link ya, kita bungkus dengan menggunakan link. Nah, ketika kita pencet dia kan akan masuk ke ini explore/music seperti itu. Nah, bedanya link dan juga tag a ya href seperti itu. Jika tag a href kita masuk ke salah satu laman yang baru dengan mengklik salah satu card ataupun tag seperti itu ya, dia akan merefresh satu browser ini tadi, gitu. Dia akan merefresh satu browsernya dan itu akan menyebabkan lagging biasanya atau mungkin reloadnya lama. Nah, tapi untuk link ya, untuk link ini dia hanya merender ya. Next.js itu hanya merender UI dari satu card atau satu link yang kita pencet tanpa harus merefresh browsernya. Jadi otomatis lebih efisien dan juga tidak menimbulkan lagging yang berlebihan seperti itu. Akhirnya kenapa di sini saya menggunakan link ya, tidak menggunakan tag. Nah, oke, itu untuk Apple Events dan juga rekomendasi. Ini juga sama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian flyer ya. Ini flyernya ada slidernya. Kemudian di versi mobilnya juga dia auto slide. Oke, di sini saya akan jelaskan cara kerjanya. Kita masuk ke komponen flyer promote index.js. Nah, di sini saya juga menggunakan useState dan juga useEffect. Nah, di sini saya bikin variable flyer promote yang dimana isinya ada current index ya, yang dimana set current indexnya itu saya set menjadi 0. Kemudian juga ada font flyersnya yang dimana isinya adalah
dari array dari flyer-nya itu sendiri, flyer 1, 2, 3, 4, kemudian juga ada cons is mobile. Nah, ini untuk versi mobile-nya ya, gitu. Yang dimana useState-nya di sini juga nilainya false. Nah, ini kita masuk ke function berikutnya ya, yaitu use effect di sini. Itu fonts handle resize set is mobile window dot inner width kurang dari 768. Ini maksudnya set is mobile ini itu akan aktif ya jika window-nya width-nya ya di sini ada window inner width ya, berarti lebar window-nya itu kurang dari 768 pixel. Maka set is mobile-nya akan aktif. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada use effect ya. Ini untuk auto slide mobile-nya. Nah, ini tadi kita setting untuk window-nya dulu ya. Kita bikin patokan untuk window-nya nanti bakal kasih di angka berapa agar is mobile-nya itu bisa aktif gitu, bisa bernilai true gitu. Karena di sini masih nilainya default-nya adalah false. Nah, kemudian masuk ke sini use effect. Nah, if tanda seru is mobile return. Nah, ini tadi juga sama. Jika set is mobile di sini kurang dari 768, ya nilainya kan true. Maka di sini akan dibalik menjadi false. Dan ketika di sini false, ya maka if-nya tidak terpenuhi dan otomatis return ini di skip dan otomatis use effect-nya akan langsung menjalankan kode yang di bawahnya. Gitu. Begitupun sebaliknya ya. Jika set is mobile-nya ini masih lebih dari 768, otomatis kan dia nilainya masih false. Ya. Maka di sini true. Dan jika if-nya terpenuhi, is mobile-nya adalah true, maka return-nya ini akan dikembalikan lagi. Dikembalikan ke apa? Ke nilai yang undefined. Karena di sini fungsi dari return di sini adalah hanya untuk menghentikan eksekusinya aja, gitu, tanpa ada nilainya. Seperti itu. Nah, kemudian ada const interval, ya kita set intervalnya, ya set intervalnya itu ada di 3 detik karena tadi auto slide-nya itu berjalan sendiri ya. Jadi di sini saya set untuk interval dari per slide-nya itu ada di angka 3 detik. Di sini saya tulis 3000 karena untuk di JS itu satuan untuk waktu adalah millisecond gitu ya. Ini artinya 3000 millisecond atau 3 second. Seperti itu. Dan set current index-nya itu previous atau flyer sebelumnya ditambah 1. Jadi kita masukkan fungsi modulo ya agar indeksnya itu tetap sama dengan 0 gitu. Angkanya tidak negatif. Seperti itu. Dan ini untuk auto slide-nya ya. Ini untuk auto slide-nya. Kemudian ini untuk yang versi desktopnya gitu. Yang kita menggunakan arrow button ya untuk menggesernya. Di sini juga sama, set current index ref plus 1 ya. Ini sisa baginya sama dengan panjang dari flyernya gitu. Misal ini previousnya 0 ya, 0 plus 1 berarti sama dengan 1. Kemudian 1 plus 1 sama dengan 2, 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, 3 plus 1 ya, 3 plus 1 sama dengan 4 dibagi 4 sama dengan 0 gitu. Maka yang ditampilkan adalah flyer ke 0 atau indeks ke 0 yaitu flyer pertama. Jadi ketika sudah mencapai flyer yang terakhir dan itu di next lagi, dia akan langsung melooping kembali ke flyer yang pertama gitu. Nah, di sini sudah saya masukkan deklarasi yang dimana ref plus 1 kemudian saya pakai modulo di sini atau hasil baginya itu dengan flyer length-nya atau panjang flyernya sehingga hasil indeksnya nanti sama dengan 0 gitu, kembali lagi agar menjadi looping gitu, agar kembali lagi ke flyer utama ketika sudah mencapai di flyer yang terakhir gitu. Seperti ini kita scroll dan kita lanjut. Nah, dia akan kembali ke flyer yang pertama lagi. Seperti itu. Untuk previous slide-nya juga sama, cuma di sini ada perbedaan ya. Untuk set current index-nya, di sini pref min 1 ya. Jadi previous flyer sebelumnya itu di minus 1 lagi, kemudian di sini ditambah flyer length gitu. Kemudian hasil baginya, kemudian kita masukkan modulo ya dengan flyer length-nya juga sama di sini
yang hasilnya juga sebenarnya indeksnya itu sama dengan nol. Dan kenapa di sini saya tambah dengan flyer lens lagi gitu agar tidak ada hasil yang nilainya itu nanti negatif gitu. Misal indeks negatif satu gitu kan tidak ada di sini karena kita startnya dari indeks ke nol seperti itu. Itu untuk parameter eh, yang ada di konsep slide ini ya, yang sedikit ada perbedaan dengan next slide-nya di sini. Kemudian ini untuk stylingnya, ya ini untuk stylingnya ya, ini untuk styling dari eh, flyernya atau slidernya gitu. Nah, ini untuk div class name relatif ini untuk pembungkusnya. Untuk pembungkusnya, nah ini baru di versi mobile. Nah ini di versi desktop, gitu. Nah itu untuk flyer promote. Kemudian kita next lanjut lagi ke choose your event ya. Choose your event ini tidak banyak fungsi JavaScript yang saya terapkan ya. Choose your event. Nah di sini. Ini hanya styling CSS menggunakan Tailwind aja di sini. Seperti ini. Dan juga services ya atau layanan. Nah, ini juga sama. Ini layanan ini. Seperti ini. Kemudian juga habis itu yang terakhir adalah footer. Footer juga sama. Hanya styling biasa menggunakan CSS. Jadi yang menggunakan fitur eh, JavaScript di React itu hanya nav, avail events, dan juga flyer. Gitu. Nav untuk sticky dan juga kategori ini. Kemudian juga avail event ini, oh ya avail event tadi juga pakai ya untuk pengelompokan array-nya. Ya. Kemudian juga hanya sedikit tapi untuk di avail event ini. Kemudian untuk flyer ya, flyer ini untuk slider. Sisanya aja hanya styling CSS biasa. Seperti itu. Untuk navbarnya dan ini untuk versi desktopnya. Oke, seperti itu mungkin untuk eh, landing page dari website Mesaven yang saya buat ya. Semoga kedepannya mungkin bisa lebih dibikin kompleks lagi ya untuk websitenya dan siapa tahu bisa menjadi website yang sampai jadi nantinya. Atau mungkin bisa dipakai oleh NIF sendiri untuk menunjang fleksibilitas dari penyelenggaraan event-event di UNESA sendiri. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.